Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asumsi ARIMA. Nah, untuk proses ARIMA itu ada 3 proses dalam menentukan pemodelan ARIMA, yaitu yang pertama itu penentuan model tentatif atau spesifikasi model. Ini nanti akan berdasarkan data contoh untuk mengidentifikasi nilai P, D, dan Q. Nah, ketika kita sudah dapat nilai P, D, dan Q, langkah kedua kita bisa membuat pendugaan parameter model ARIMA, yang mana yang ARIMA P, D, dan Q nanti akan diidentifikasi, yaitu pendugaan nilainya itu ada 3 penduga. Yang ketiga itu analisis diagnostis untuk melihat kelayakan model. Nah, jadi kan nanti ada terdiri dari beberapa model, kita akan melihat model mana yang terbaik, begitu. Nah, untuk identifikasi model ARIMA, prosedur iterasi tersebut itu dinamakan metode Box-Jenkins. Untuk model ARIMA P, D, dan Q, spesifikasi dilakukan untuk menentukan nilai P, D, dan Q. Nah, alat yang digunakan itu apa? Yaitu fungsi autokorelasi. Jadi untuk mengidentifikasi model ARIMA P, D, dan Q, yang kita gunakan adalah fungsi autokorelasi. Nah, yang mana fungsi autokorelasi ini diduga dari data contoh atau disebut fungsi autokorelasi contoh, atau dalam bahasa Inggrisnya sample of autocorrelation function atau SACF, atau kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu ACF saja. Nah, di samping itu ada pula fungsi autokorelasi parsial atau biasa disingkat dengan PACF. Jadi nanti ada 2 fungsi, yaitu fungsi autokorelasi disingkat dengan ACF dan fungsi autokorelasi parsial disingkat dengan PACF. Nah, ini merupakan rumus dari ACF dan PACF, bisa dilihat kalau nanti kita carinya secara manual. Tetapi kalau kita carinya berdasarkan program R, nanti kita bisa lihat langsung nilainya. Nah, ini contoh soal, misalkan kita memiliki data 4251, tentukan ACF R1 dan R2. Jadi yang ditanya adalah nilai R1 dan R2 dan nilai PACF TO11 dan TO22. Nah, nanti berdasarkan persamaan R tadi, rumus R tadi yang ini, itu nanti akan kita peroleh penduga ACF-nya R1-nya min 0,7 dan R2-nya itu 0,4. Nah, untuk contoh soal berikutnya, berdasarkan persamaan Yule-Walker dapat diperoleh PACF-nya. Tadi kan ACF-nya kita sudah peroleh. Nah, ini berdasarkan persamaan Yule-Walker kita peroleh PACF dengan rumus ini. Maka untuk K1 itu J sama dengan 1, roh satunya itu sama dengan tau 11 roh 0. Yang mana roh satunya jadinya tuh 11, roh 0-nya itu adalah 1. Sehingga diperoleh nanti nilainya min 0,7. Nah, ini. Nanti hasil akhirnya yang akan kalian peroleh adalah tadi yang ditanya TO11 dan TO12 ya. TO22 ini min 0,176, TO11 itu min 0,7. Nah, untuk mengidentifikasi nilai P dan Q dari gambar, nah kalau untuk nilai P itu kita lihat dari gambar ACF. Oke, nilai Q ya, sorry. Nilai Q itu kita ambil dari ACF, ini. Nilai Q, sedangkan untuk nilai P kita lihat dari gambar PACF. Nah, ini merupakan gambar ACF, yang di samping kiri ini merupakan gambar ACF. Nah, apa sih perbedaan dari tile off dan cut off? Nah, kalau gambar yang di atas ini merupakan gambar yang berbentuk tile off. Artinya dia menurun ya, semakin lama semakin menurun. Sedangkan kalau gambar yang kedua atau yang di bawah dia cut off. Kenapa? Karena dari nah ini, 2 batang ini dia langsung cut nih, tercut langsung turun rendah di angka 3, 4, dan seterusnya. Nah, jadi kalau yang dikatakan cut tile off itu seperti yang di atas, dia semakin lama semakin menurun, sedangkan kalau yang cut off dia itu dari tinggi langsung turun, begitu. Tidak turun secara perlahan tetapi dia langsung. Jadi untuk mengidentifikasi nilai Q itu dilihat dari gambar ACF. Nah, di sini kita bisa lihat nilai Q-nya itu adalah 2. Nah, kenapa nilai Q ini sama dengan 2? Karena di batang kedua itu dia terkat.
Karena batan ketiga kan sudah tidak berada di garis merah putus-putus gitu. Oke, ini untuk model MA. Ini bisa dilihat bagaimana cara mencari model MA. Nah, untuk identifikasi model MA, karena RK berasal dari data contoh, maka diperlukan galat baku yang disingkat dengan SRK. Ini nanti tinggal kalian baca saja. Kita lihat dulu bagaimana mengidentifikasi nilai P dan Q dari suatu gambar model ARIMA ya. Nah, jadi kita tahu bahwa ARIMA itu rumusnya PDQ, yang mana P itu kita dapat dari cut off gambar PACF dan Q itu cut off dari gambar ACF, dan D ini adalah diferensiasi. Oke. Nah, ini gambar yang di sebelah kiri ini merupakan gambar ACF. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan ini merupakan gambar PACF. Nah, dari gambar ACF ini kita bisa lihat bahwa dia cut off dari leg 1. Ini namanya leg ya. Dia sudah cut off dari bar yang pertama atau leg 1. Sehingga nilai Q-nya sama dengan 1 karena dia cut off dari dari leg 1. Karena leg berikutnya itu sudah berada di bawah garis merah. Nah, untuk gambar PACF, ini gambar PACF, kita bisa lihat juga cut off-nya di leg 1 karena di leg 2 itu sudah di bawah garis merah, leg 3 juga sudah berada di bawah garis merah. Sehingga nilai Q-nya pun juga P-nya pun juga sama dengan 1. Jadi model ARIMA-nya bagaimana? Untuk model ARIMA berdasarkan gambar ACF itu 001. Nah, kenapa 001? Karena kalau berdasarkan gambar ACF yang kita ambil nilai Q. Q-nya kan sama dengan 1, nilai P kita anggap 0 dan nilai D kita anggap 0. Sedangkan gambar PACF-nya itu kita peroleh P-nya sama dengan 1, D-nya 0 dan Q-nya 0, berarti model ARIMA-nya itu 100. Begitu. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Ini merupakan ini ACF ya, auto correlation function for export. Berarti ini ACF. Ini partial auto correlation function for export, berarti ini PACF. Nah, tadi kita bisa lihat bahwa di ACF itu kita dapat nilai Q, sedangkan di PACF itu kita dapat nilai P. Nah, dari sini kita bisa lihat cut off-nya. Cut off dari leg ini itu di leg ketiga. Ini 1, 2, 3. Di leg ketiga. Karena di leg keempat dan seterusnya itu sudah berada di bawah garis merah atau garis putus-putus ini. Sehingga nilai Q sama dengan 3 dari berdasarkan gambar ACF. Nah, sedangkan untuk gambar PACF-nya dia cut off, ini cut off-nya di leg sama dengan 2 nih, di leg 2. Nah, di leg 3, 4 dan seterusnya ini kan gambarnya sudah legnya sudah berada di bawah garis merah. Sehingga kita peroleh nilai P sama dengan 2. Sehingga model ARIMA-nya berdasarkan gambar ACF P, D, Q, P-nya 0, Q-nya 0 dan P-nya 0, D-nya 0 dan Q-nya 3. Tapi kalau berdasarkan gambar PACF P-nya 2, D-nya 0, Q-nya 0. Berarti kita pisah ya. Kalau ACF berarti Q aja yang dipakai. Kalau PACF berarti yang dipakai P aja gitu. Nah, ini kita lihat contoh berikutnya. Ini merupakan gambar ACF. Ini ACF tapi dengan D sama dengan 1. Ini PACF dengan D sama dengan 1. Berarti nilai D-nya ada ya. Jadi kan kalian harus ingat bahwa ARIMA itu dalam kurung PDQ gitu, PDQ. Nah, kita lihat dulu gambar ACF-nya. Dari gambar ACF ini dia cut off-nya di leg sama dengan 2. Nah, ini kan cut off ya. Dia cut off di leg sama dengan 2 karena leg 3, 4 dan seterusnya dia berada di bawah garis merah. Nah, kalau di gambar yang kedua ini gambar ACF juga tapi D dengan D sama dengan 1, kita bisa lihat bahwa
dia juga cut off-nya di Q, ini ya, ini di Q sama dengan 2. Nah, untuk gambar PACF dia cut off-nya di P sama dengan 1 karena di leg pertama dia sudah cut off. Sehingga model arimanya apa? Model arima itu berdasarkan rumus PDQ. Nah, untuk ini sama dengan P-nya tadi kita kalau pakai ACF saja, kalau kita pakai ACF saja, P-nya 0, Q-nya D-nya 1, Q-nya 2. Sedangkan kalau berdasarkan gambar PACF, model arimanya itu sama dengan P-nya 1, D-nya juga 1, kita bisa lihat dari keterangan gambarnya, dan Q-nya 0. Jadi dia nggak digabung, P dan Q dia tidak digabung. Nah, ini contoh kasus, tentukan model terbaik untuk data bulanan penjualan suatu produk ZT sebagai berikut. Nah, ini kita bisa lihat bahwa data penjualannya itu adalah naik turun, tetapi di akhir bulan, di bulan ke berapa ini, di atas 30 itu penjualannya itu cenderung turun. Nah, karena ini dia tidak stasioner, kan datanya tidak stasioner berdasarkan nilai tengah sama berdasarkan varian ya, karena kita lihat dari bentuknya dia tidak sama dan nilai tengah dia tidak berada di sekitar nilai tengah. Oke, maka kita lakukan diferensi. Nah, setelah kita melakukan diferensi yang pertama, berarti ini D-nya sama dengan 1 karena kita melakukan diferensi yang pertama. Nah, bisa kita lihat bahwa dia sudah mendekati, misalkan nilai tengahnya di sini, dia sudah mendekati nilai tengah atau dia tersebar di sekitar nilai tengah. Nah, kita coba lagi nilai D-nya 2, apakah dia semakin membaik datanya? Kalau untuk dengan diferensi yang kedua, maka datanya semakin membaik nih. Bisa kita lihat, oh, dia semakin berada di sekitar nilai tengah dengan sebaran yang lebih baik. Kalau ini kan masih ada yang jomplang gitu. Nah, ini D sama dengan 2. Sehingga ada indikasi tidak stasioner kah kalau misalkan kita lihat grafik ACF. Oke, ACF seperti ini. Nah, gini. Nah, kenapa dia tidak stasioner? Nah, ini ada indikasi tidak stasioner ya, karena kita bisa lihat garis putus-putusnya itu semakin naik, melebar. Oke, sedangkan kalau kita lakukan diferensi, kan kalau dia data tidak stasioner, kita melakukan diferensi sekali. Nah, kira-kira ini sudah stasioner belum? Nah, masih belum ya. Kenapa? Karena masih garis merah putus-putus itu masih menaik nilainya. Nah, kalau seperti ini, kita bisa katakan dia sudah stasioner, karena ini sudah lurus, garis merah putus-putusnya, dan leg-nya pun dia semakin turun, nilai leg-nya semakin turun. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai nilai Q-nya sama dengan 1, karena dia cut off di leg sama dengan 1. Leg pertama ya, dia sudah cut off. Oke, berarti di sini kita bisa dapat Q-nya 1 dan D-nya 2, karena dia stasioner di diferensi yang kedua, begitu. Oke, kalau berdasarkan gambar PACF, kita bisa lihat berdasarkan gambar PACF-nya dia sudah cut off. Dia sudah cut off di leg sama dengan 1, maka nilai P-nya sama dengan 1 ya. Dia sudah cut off gitu. Sehingga kandidat modelnya, tadi kan kita ada beberapa macam ya. Jadi kandidat modelnya tadi kita dapat Q-nya sama dengan Q-nya tadi sama dengan 1 dengan diferensi 2 kali D sama dengan 2 dan kita dapat P-nya 1. Jadi kandidat modelnya kita pakai yang P dulu 1 2 0. Kalau kita pakai yang Q 0 2 1.
Nah, inilah kandidat-kandidat model ARIMA-nya. Begitu. Jadi nilai Q didapatkan dari gambar ACF, nilai P dari gambar PACF. Oke. Nah, ini merupakan contoh kasus dengan model 021. Kan tadi kita udah dapat ya model ARIMA 021 dan 120. Kita lihat dulu yang pertama. Untuk model 021, setelah kita lakukan dengan program, maka kita dapat nilai SS-nya. Nah, ini ada beberapa nilai residualnya ya. Nilai residualnya 48,359. Nah, nanti kalau untuk contoh kasus 2 kita dapat setelah melakukan program R itu seperti ini, nilai hasil parameternya dan SS-nya residualnya. Nah, kapan dikatakan model itu yang paling baik? Itu bisa kita lihat berdasarkan nilai MSE terkecil. Nah, kita lihat dulu nilai MSE terkecil untuk ARIMA 021, nilai MSE-nya itu adalah MSE. Sebentar. Nah, ini nilai MSE-nya di bawah yang nggak kelihatan. Nah, untuk model 021 nilai MSE-nya 1,1246, sedangkan untuk model ARIMA 120 MSE-nya 1,0693 gitu. Jadi untuk melihat model mana yang paling baik di antara dua ini, kita lihat dari nilai MSE yang terkecil. Nah, ternyata nilai MSE yang terkecil yaitu model ARIMA yang 1,2,0. Maka kita bisa melakukan peramalan karena kita sudah dapat model yang terbaik adalah ARIMA 120, maka kita sudah bisa melakukan peramalan begitu. Nah, kandidat-kandidat model ARIMA yang telah ada perlu juga kita lakukan diagnosis terhadap model tersebut. Nah, diagnosis yang dilakukan diantaranya adalah kenormalan dan autokorelasi. Jadi kita perlu mengecek apakah datanya berdistribusi normal dan kita harus cek autokorelasinya. Nah, untuk diagnosis kenormalan sama dengan model regresi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Oke, untuk galat error atau sisaan, nah sisaan itu atau galat error atau error itu kita bisa dapatkan dari nilai aktual dikurang nilai prediksi gitu. Jadi kan kalau kita melakukan peramalan berarti kan ada nilai-nilai prediksi yang kita punya. Nah, apabila model ARIMA P, D, dan Q benar dan dugaan parameter sangat dekat ke nilai yang sebenarnya, maka sisaan tentunya pasti semakin kecil dan memiliki sifat seperti yang diasumsikan pada ET, yaitu menyebar bebas dan identik, di mana ET ini berdistribusi normal. Oke, kenormalan dan kebebasan. Untuk memeriksa asumsi tersebut dilakukan secara deskriptif maupun analitik. Kalau secara deskriptif dapat dilakukan sebagai berikut. Itu dengan cara memplot nilai error terhadap T. Sedangkan kalau untuk kenormalan itu memplot nilai ET terhadap normal skor begitu. Jadi bisa dilihat secara grafik gitu. Nah, sedangkan untuk uji autokorelasi, secara analitik uji ini dapat digunakan untuk memeriksa asumsi apakah bebas dari autokorelasi. Nah, dengan hipotesis H0 antar ET tidak berkorelasi. Sedangkan H1-nya sebaliknya antar ET berkorelasi. Nah, apabila H0 diterima, maka dapat dikatakan bahwa model ARIMA yang digunakan layak atau tidak terjadi atau autokorelasi. Nah, ini untuk ujinya, rumusnya juga ini. Q bintang sama dengan N dikali N tambah 2 dikali sigma K sama dengan 1 sampai K REK kuadrat dibagi N dikurang K. Oke, nah kita lanjut ke overfitting. Nah, diagnosis model dapat pula dilakukan melalui overfitting. Artinya apa? Misalkan teridentifikasi AR2 mungkin bisa dilakukan overfitting dengan AR3. Artinya kita bisa mengambil nilai 2 dan 3.
Pada kasus tersebut, AR2 dipilih jika penduga parameter tambahan tidak nyata dan tidak signifikan. Dan penduga parameternya tidak mengalami perubahan secara signifikan antara AR2 dan AR3. Jadi kita bisa menggunakan AR3 jika dia tidak mengalami perubahan secara signifikan. Oke, ini contoh soal. Ini merupakan data bulanan penjualan suatu produk TT. Jadi masih soal yang tadi ya. Tadi kan kita lakukan proses diferensi yang pertama, datanya masih tidak tersebar di nilai tengah. Nah, ketika kita lakukan diferensi yang kedua, datanya tersebar di nilai tengah. Nah, ini tadi kita anggap dia kandidat modelnya ini ya, kita dapatkan ya. Nilai MSE dari ARIMA 021 itu 1,1246. Sedangkan untuk ARIMA 120 itu nilai MS-nya 1,0693. Nah, berdasarkan hasil di atas uji Aljung Box, yang kita lihat itu adalah p-value-nya gitu. Nah, p-value dari model ARIMA 021 itu adalah 0,667. Sedangkan p-value dari model ARIMA 120 itu 0,816. Nah, berdasarkan nilai p-value, maka H0 itu diterima atau tidak berkorelasi. Kenapa di H0 diterima? Karena 0,667 itu besar dari 0,5. Ini juga besar dari 0,5. Begitu. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi karena dia terbebas dari autokorelasi dan kita bisa lihat berdasarkan MSE yang terkecil itu 1,0693, maka model terbaik itu adalah 120, ARIMA 1,2,0. Nah, itu ya. Jadi perhatikan dan pelajari kembali cara melihat nilai P, D, dan Q dari grafik ACF dan PACF begitu. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.